Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Selamat siang. Selamat siang, Bu Eli. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah diberikan kesehatan tanpa ada kurang satu apapun. Nggih, alhamdulillah. Maaf kemarin belum bisa ketemu Bapak. Eh, Katanya ada yang mau dibicarakan siang ini. Boleh tahu apa itu? Oke, Bu. Kini saya ingin menyampaikan suatu permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu, di kelas 6. Nggih. Untuk Mana permasalahannya, Bu. Pak detailnya? Boleh cerita sama saya. Oh, iya. Sebelumnya pertemuan kita siang ini pasti ada tujuan yang ingin kita capai, Pak. Kira-kira apa yang ingin kita capai dari pembicaraan siang hari ini, Pak? Oh ya, Bu. Nggih. Saya ada permasalahan, Bu, yang Nggih. terjadi di kelas saya. Saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada murid saya, Bu. Nggih. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Oke, gini Bu, saya punya murid namanya Muti. Muti ini Nggih. sudah beberapa kali tidak masuk sekolah. Nggih. Dalam satu minggu kadang ada 2 atau 3 kali pasti dia tidak masuk sekolah, Bu. Ya. Jadi Muti ini beberapa kali sudah tidak masuk sekolah gitu, Pak? Nggih. Nggih. Jadi, kira-kira, Bapak berharap supaya Muti ini seperti apa atau, tingkat keberhasilan seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari kasusnya Muti ini? Harapan saya ya idealnya, Bu, dia Nggih. jadi anak yang disiplin, tertib, tidak lagi bolos-bolos gitu, Bu. Jadi harapan saya Muti ini nanti bisa berangkat ke sekolah dengan tertib dan rajin, sehingga tidak ketinggalan pelajaran, Iya. nilainya meningkat, itu, Bu. Iya. Dari kasus Muti tadi, Pak, kira-kira yang sudah Bapak capai kira-kira di level berapa antara 1 sampai 10 itu, Pak? Saya kira saya ada di level 60, Bu. Jadi belum maksimal nih, masih perlu saya tingkatkan. Ya, itu sudah lumayan, Pak. Berarti Bapak pasti punya apa kekuatan atau rencana Bapak untuk mencapai supaya Muti ini mau aktif lagi untuk belajar itu seperti apa? Oh iya, Bu. Selama ini dari awal pembelajaran saat masuk di kelas 6, Bu, kita sudah bikin kesepakatan kelas. Di antaranya anak untuk bisa disiplin, mandiri, itu, Bu. Nah, Nggih. akan tetapi pada kenyataannya si Muti ini berulang-ulang kali sudah diingatkan kok ternyata dia tidak bisa disiplin untuk berangkat, selalu ada aja alasan untuk tidak berangkat, itu, Bu. Ya, berarti Padahal nggih, eh, bisa dilanjut monggo. padahal sudah kami usahakan, Bu. Kadang saya nyuruh temannya untuk mengingatkan, mengajak untuk berangkat, tapi selalu diulang-ulang, tetap tidak berangkat. Kemudian Ya, rencana saya, Bu, nggih. setelah nanti ini saya ingin mencari, mungkin ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi di rumah, Bu. Itu, Bu. Nggih. Dari tadi usaha Bapak sudah membuat kesepakatan kelas, juga sudah berkunjung eh, meminta anak lain untuk supaya Muti ini masuk ke kelas. Kira-kira peluang yang terbesar seperti apa yang bisa Bapak ambil supaya ini Muti ini tertarik atau mau masuk ke kelas, Pak? Peluangnya seperti apa? Ya, untuk peluang saya akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh, Bu, supaya dia bisa kembali tertib dan disiplin, Bu.
karena cerita dari guru-guru kelas 5 sebelumnya emang, dan dari teman-temannya juga, emang Muti ini sering bolos sudah berkali-kali, Bu. Yang akan kami usahakan, saya akan mendatangi ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya, mencari tahu alasannya kenapa kok Muti ini tidak berangkat, sering bolos. Selain itu juga saya akan melakukan dialog dengan teman-teman, Bu, temannya Muti, mencari tahu informasi terkait Muti ini kenapa kok bolos-bolos terus. Ya, itu sudah bagus itu Pak. Kemungkinan apakah ada gangguan atau hambatan untuk mengajak Muti ini mau masuk ke sekolah, Pak? Mungkin hambatannya kalau saya nanti mencari informasi, Bu, saya butuh keterbukaan dari si Muti sendiri atau mungkin keterbukaan dari orang tua agar dia bisa mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan apa yang belum terjadi sama Muti ini, Bu. Itu, Bu, kira-kira hambatannya. Oke, pas. Terus solusi yang ingin Bapak Wawan capai supaya Muti ini bisa langsung masuk ke kelas apa, Pak? Solusinya yang mau diambil seperti apa? Oke, untuk tahapan yang akan saya lakukan, aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama adalah mencari, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Muti ini tidak berangkat. Seperti tadi, Bu, yang saya sampaikan, saya akan wawancara pada Muti secara langsung, melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang. Muti saya anggap sebagai teman sendiri, biar dia bisa terbuka dan ngobrol langsung dengan saya. Selain itu, saya juga mengobservasi pada teman-teman, menanyakan teman-teman keseharian Muti, dan saya berkunjung ke rumahnya untuk menanyakan kepada orang tuanya, berkolaborasi gitu, Bu. Ya. Nah, setelah itu saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Anak tersebut Muti akan saya restitusi. Tujuannya adalah nanti supaya anak tersebut bisa menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Itu, Bu. Ya, dari rencana aksi yang Bapak Wawan utarakan tadi, ada wawancara, ada pendekatan ke Muti, kemudian ada observasi, kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan akan melakukan segitiga restitusi. Dari langkah-langkah tadi yang Bapak Wawan mau prioritaskan yang apa, Pak? Yang paling prioritas yaitu melakukan segitiga restitusi, Bu. Jadi langsung ke anak, biar anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga anak tersebut sadar diri dan akan rajin berangkat ke sekolah, Bu. Akan tertib, tidak lagi bolos-bolos gitu, Bu. Ya, terus strateginya seperti apa, Pak, untuk melakukan segitiga restitusi ini? Ya, kita terapkan segitiga restitusi, Bu. Yang pertama, kemarin apa ya, Bu, ya? Kita bertanya dulu ya, Pak, masalahnya. Bertanya kepada Muti, Ya. kemudian menstabilisasikan keadaan biar anak tidak tertekan gitu, Bu. Kemudian yang terakhir, mencari solusi kepada Muti biar dia mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Itu, Bu. Nggih, Pak, itu bagus sekali nggih, Pak. Kira-kira berapa lama Bapak bisa merealisasikan segitiga restitusi ini? Butuh berapa lama, Pak? Mungkin bisa saya lakukan dalam 1 hari, Bu. Mungkin setelah ini saya berbincang dengan Ibu, mungkin besok bisa saya lakukan, saya panggil anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusi, Bu. Ya, setelah Bapak melakukan segitiga restitusi terhadap Muti ini, harapannya seperti apa, Pak, untuk Muti ini? Harapannya yaitu
Muti ini nanti bisa rajin ke sekolah, tidak bolos-bolos lagi, tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian nanti hasil dari belajar nilainya meningkat, Bu. Yang tadinya tidak pernah mencapai KKM, harapannya mencapai KKM. Syukur lebih bisa 80, 90 gitu, Bu. Nggih, semoga berhasil nggih Pak menerapkan segitiga restitusinya. Kira-kira adakah hambatan atau gangguan ketika melakukan segitiga restitusi ini Pak kepada Muti? Ya, hambatannya itu tadi, Bu. Seandainya Muti itu semoga aja dia komunikatif, Bu. Dalam kita ajak untuk berbincang-bincang, dia bisa nyambung, bisa terbuka, sehingga nanti anak tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Itu Bu mungkin gangguannya. Ya, kira-kira komitmen seperti apa ya yang Pak Wawan lakukan apabila melakukan segitiga restitusi ini Pak? Seperti apa? Untuk komitmen keberhasilan mungkin saya akan dibantu oleh rekan sejawat, Bu. Biar nanti kalau ada kendala, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di kelas saya untuk mengamati, untuk memberikan solusi apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali gitu, Bu. Iya, berarti nanti Bapak dibantu oleh rekan teman sejawat nggih untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, setelah semoga ini bisa diterapkan Pak Wawan dan semoga berhasil. Kira-kira saya bisa tahu tindak lanjutnya untuk atau hasilnya segitiga restitusi ini kapan ini, Pak? Mungkin setelah direstitusi, kan di situ anak juga ditanya, Bu, kira-kira kapan untuk melakukan? Nah, nanti anak tersebut akan menjawab. Nah, kira-kira sekitar 3 hari atau 2 hari, mungkin bisa dilihat hasilnya. Nah, untuk konsistennya mungkin 1 minggu. Jika anak itu 1 minggu sudah menepati janjinya untuk berangkat terus, berangkat disiplin, berarti restitusi yang saya lakukan berhasil gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ini saya bisa menarik kesimpulan dari percakapan kita siang hari ini bahwa rencananya Pak Wawan untuk mengaktifkan lagi Muti ini untuk bisa aktif lagi kembali ke sekolah, yaitu yang dilakukan tadi ada wawancara, kemudian ada pendekatan, kemudian observasi, kolaborasi dengan orang tua, kemudian segitiga restitusi. Dan yang paling dekat yang akan dilakukan oleh Pak Wawan ini segitiga restitusi nggih. Semoga berhasil dan Muti bisa aktif lagi ke sekolah nggih Pak Wawan. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga ke depan kita bisa saling membantu lagi, Bu. Saling berkolaborasi, saling mencari solusi, Bu. Agar permasalahan-permasalahan di kelas kita bisa teratasi. Terima kasih banyak, Bu Eli. Nggih, terima kasih Pak Wawan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Nggih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.